Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Permana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas punpo-punpo yang terdapat pada poin-poin berikut ini. Untuk poin yang pertama ada di 138, yaitu kabega dekimas, yang berarti bisa. Salah satu contohnya ada dari sini. Unten ga dekimas atau ga nihongo ga dekimas, bisa bahasa Jepang atau ini bisa menyetir. Oke, untuk singkat saja untuk punpo yang ini. Dan untuk next punponya yaitu 230, ini 100 ya minatan bumen 139, kakak ro koto ga dekimas, yaitu bisa. Kakak ro ini adalah jishoka ya minasan, saka suru koto ga dekimas, jadi bisa bermain bola, atau badminton no suru koto ga dekimas, bisa bermain badminton. Oke, yang ini 141, kakarjaru na koto no ga suki desu. Itu saya lupa bikin contoh, tetapi saya ucapkan secara lisan saja ya minasan. Untuk salah satu contohnya di sini yaitu adalah badminton suru koto ga suki desu, itu tinggal diganti sukinya saja ya minasan, gari dekimasu ganti ke suki saja. Oke, untuk yang 140-nya kakak koto desu, yaitu hobi. Watashi no sumi wa, salah satu contohnya di sini adalah watashi no sumi wa saka suru koto desu, yaitu hobi saya bermain bola. Watashi no sumi wa sori o suru koto desu, hobi saya mancing, itu hal memancing. Untuk 142, kakak no perihal taberu no kau no perihal makan, nomu no perihal minum. Oke, saya rasa cukup. Untuk yang 143 nya kakak rumah ini, dan yang sebelum contoh adalah tabe rumah ini teo araima, sebelum makan cuci tangan. Benkyou suru mae ni oinori shimashou, biasanya kayak gitu ya binatang yang sering diucapkan itu menggunakan bunpu rumah ini, yaitu yang sebelum melakukan aktivitas dan apa gitu kita melakukan aktivitas ini dulu. Oke, untuk yang 144-nya adalah kabe no mae ni, sebelum. Contoh, ame no mae ni sugu kairimasu. Saya penasaran, ini saya lagi sakit dan saya juga penerangannya mungkin masih kurang jelas. Kita lanjut. Ame no mae ni sugu kairimasu, lamanya kabe no mae ni. Jadi untuk ketemu kata benda itu langsung bukan langsung, tapi kita tambahkan no, terus kita tambah mae ni. Jadi itu yang artinya sebelum hujan kan dalam kelompok kata benda ya minasan. Jadi ame no mae ni sugu kairimasu, sebelum hujan akan pulang cepat. Oke, untuk yang 145-nya lamanya waktu mae ni yang lalu, tidak dibutuhkan partikel. Contoh 1 jam sebelumnya, ichiji kan mae ni. Salah satu contohnya adalah benkyou no ichiji kan mae ni junbi shite kudasai. Tolong persiapkan pada sebelum 1 jam dari belajar. Untuk contoh yang kedua, sanji mae ni benkyou shite kudasai, tolong belajar pada sampai jam 3. Oke, sudah cukup. Untuk next punponya yaitu kita akan untuk KSI dan NA. Untuk KSI dan NA sejajar dengan partikel no, jadi tidak butuh no. Samui mae ni sebelum dingin, samui naru mae ni sebelum menjadi dingin. Jadi tidak perlu partikel no ya minasan. Untuk KS kakak mas aktif I dirubah menjadi U. Kata kerja aktif diartikan dengan kata kerja pasif tidak mempunyai arti. Na atau KB yaitu ni. Minasan. Ini ada intermezzo untuk cara penjawaban yang saya pelajari juga kemarin. Jawaban atas permintaan. Oke, kalau misalkan yang di bagian kiri adalah bagian negatif, yaitu ini cara penolakan atau cara enggak gitu, enggak usah atau itu tidak boleh itu. Kalau misalkan di sini salah satu contohnya di sini adalah namun
namun di sini adalah konteksnya berbeda. Misal di sini ditawarin bantuan tetapi si orang itu menolak, jadi jawabnya ides yo, ides, kayak yaudah gitu, sendiri juga bisa. Tetapi kalau misalkan di sini itu konteksnya itu beda, kayak itenki desu ne, ii ne gitu. Atau enggak kayak ini, oh nihongo jouzu ne, ii ne gitu ini langsung. Kalau penawaran masuk, oke, untuk berikutnya kalau penawaran masuk dia yang direpotkan, kita yang menerima jasa jawab masuk. Oke, untuk penggunaan masuk tersendiri kita tidak boleh, sebenarnya tidak dianjurkan untuk kita menjawab masuk, shoshi masuk. Itu alangkah lebih baiknya ketika sensei yang ngomong benkyo shimasho, itu murid atau kita itu onegai shimasu atau yoroshiku onegai shimasu, terkecuali yang mengajaknya itu terus sejajar, entah itu teman, tabemashou, shoshimashou, itu kayak gitu. Surawa daijoubu ne. Sugi no bunpo wa 146 番 146 番はButsu ka keterangan ketidakpastian ina batsu kabe wajib kata tanya bagaimana, kapan, di mana, dan lain. Oke, salah satu contohnya di sini yang saya buat adalah part 3 nanji ni hajimaru ka wakarimasen. Kayak ini tuh dalam gumaman kita sendiri, party dimulai jam berapa tidak tahu gitu. Ya seperti gumaman sendiri untuk menyampaikan sesuatu. Oke, untuk yang poin 148 adalah kata kerja futsuke kadoka, tidak, keterangan atau tidaknya, ketidakpastian, tanya tanpa kata tanya. Oke, na batsu kabe. Oke, contoh sensei wa yoshitsu ni iru kadoka isurimasen. Guru ada atau tidaknya di kelas, tidak tahu. Jadi kayak jawab seperti bodoh amat tapi menggunakan kata-kata yang panjang. Sensei wa yoshitsu ni iru kadoka isurimasen. Kayak ya sekiranya seperti itu ya Nasang. Oke, untuk poin 150 adalah Ikoken, ajakan penawaran perubahan. Ikoken ayo yuk. Oke, untuk perubahan yang pertama adalah kaki mas jadi kakao. Jadi kayaknya kita merubah ke vokal kaimas jadi kau. Jadi ya kita hanya merubah vokal yang vokal apa saja menjadi vokal o, lalu digabungkan dengan u untuk grup 1. Nah, untuk yang grup 2 tinggal kita buang saja masnya di sini, buang mas. Dan salah satu contohnya adalah ini tabe mas jadi tabeyo. Sebenarnya kan tabe mas ini masnya tinggal disingkirin aja, tinggal dibuang jadi tabeyo. Oke, untuk yang grup 3 adalah suru dari sio dan kiru jadi koyo. Oke. Untuk yang 151 tomoimasu, saya pikir, menurut saya asan wa hayaku shinu tomoimasu, saya pikir cepat mati gitu. Saya watashi wa tomoimasu gitu. Sebenarnya untuk gak usah pakai watashi wa juga tidak apa-apa ya Minasan, karena di tomoimasu-nya ada udah mengartikan saya kira gitu. Oke, untuk yang 153 Jisokai Naike Sumori des, taberu sumori des, bermaksud yaitu taberu sumori des atau bermaksud makan, atau enggak kau sumori des, yaitu bermaksud membeli. Oke, lanjut untuk yang poin 153 Jisokai Nayote, berencana, tabe nayote des, berencana tidak makan, kaimono shinai yote des, berencana tidak berbelanja. Untuk yang lanjutnya yaitu adalah kabe no yote, berencana, benkyo no yote des. Jadi untuk ini kaigi no yote des, berencana untuk rapat, berencana untuk belajar. Jadi segera di sini terdapat te okimas, nani te okimas yang berarti adalah dahulu. Salah satu contohnya yaitu saya akan memberikan di sini namae. Namae o kaite oite kudasai.
Jadi untuk pengertiannya sendiri yaitu tolong Ichime tulis nama terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan adalah nani-nani te okimasu. Okimasnya itu diartikan paling akhir ya minasan. Untuk yang pertama, kalau misalkan kita terdapat ada kudasai juga, tetapi kudasai juga bukan berarti untuk meminta tolong. Karena nanti bakal di next bunpo berikutnya saya akan membahas tentang kegunaan kudasai atau cara penerjemahan kudasai yang baik dan benar. Namun pada kesempatan kali ini nani-nani te okimasu, yaitu kenapa di sini okimasnya jadi oite, karena okimas sendiri dalam bunpo tersebut adalah kelompok satu, yaitu bukan tokubetsu yang seperti okimas bangun ya guys ya. Nah, untuk cara pengertiannya adalah tolong tulis nama terlebih dahulu. Baik, saya akan melanjut. Saya rasa sudah cukup untuk bunpo yang te okimas. Kemudian saya akan melanjutkan untuk yang next bunponya, yaitu next bunpo adalah te kimas. Nani te kimas. Pergi kembali lagi. Untuk pergi kembali lagi, saya akan memberikan salah satu contoh untuk menggambarkan suatu atau mempermudah saya menjelaskan kepada minasan sekalian. Tentunya minasan juga pasti bakal sering dengar gitu, atau nggak pernah dengar. Saya akan memberikan contoh yang familiar. Toire. Toire ni itte kite mo ii desu ka? Itu di sini dapat diartikan, kita minasan juga pernah tentunya pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar tentang mo ii desu ka itu yang berarti bolehkah atau ya diizinkankah gitu, untuk meminta suatu perizinan kepada atasan atau sensei atau yang lebih di atas daripada kita. Toire ni itte kite mo ii desu ka, yang berarti adalah bolehkah pergi ke toilet dan datang kembali. Untuk kira-kira begitu untuk cara penjelasannya ya. Untuk kitenya itu berasal dari kimas, bukan yang lainnya juga. Jadi untuk perubahan tekenya itu cukup merubah kite saja. Tetapi kalau minasan masih bingung untuk cara penggabungan pola kalimat ini, yaitu saya akan berikan salah satu contoh lagi yang tidak menggunakan kite mo ii desu. Contoh itte kimasu. Dan saya rasa juga minasan cukup familiar untuk bunpo pada kali ini. Itte kimasu sering diucapkan untuk ketika seseorang mau keluar rumah ataupun mau berpamitan, karena berkemungkinan atau bukan berkemungkinan tetapi pasti ketika kita meninggalkan rumah kita mengucapkan itte kimasu, karena dia akan pergi lalu dia akan hinggap dan datang kembali pada suatu mungkin dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi pada dasarnya dia akan kembali datang lagi untuk mendiami rumahnya sendiri gitu. Salah satu contohnya ini rumah dan ini orang, ini keluar. Si orang ini mengucapkan itte kimasu karena dia akan keluar, entah itu bekerja, entah itu bermacam-macam lainnya atau apa, kaimono suru ka atau shigoto suru ka, mada wakaranai ne. Dakara itte kimasu yu, それは仕事した後でちょっと戻って。Nah, jadi untuk penjelasannya kayak gitu ya minasan. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan aktivitas keluar, kita dapat mengucapkan itte kimasu. Itte kimasu yang berarti saya akan pergi lalu datang kembali. Maka untuk next bunpo berikutnya yaitu adalah ruyo ni narimasu, yang mulai menjadi. Salah satu contohnya itu adalah di sini sudah saya tulis, kanji ga kakeru yo ni narimasu, mulai menulis kanji. Untuk pengertiannya sendiri saya akan menjelaskan secara lisan saja ya minasan, karena di sini juga sudah tertuliskan. Jadi untuk pengertiannya yaitu
misal dulunya dia itu masih menulis katakana, tapi sekarang sudah mulai bisa nulis kanji. Jadi makanya di sini bentuk jisokainya adalah kanoke, adalah bentuk kebiasaan. Kakeru dari kakeru itu dari kakimas ya minasan, dari bisa menulis kanji. Oke, untuk singkat saja untuk bunpo kali ini. Untuk next bunponya adalah te ikimas. Ya, pada te ikimas juga saya sudah menulisnya dan saya sudah juga memberikan salah satu contohnya yaitu ja sasimo to te ikimas. Untuk untuk bunpo ini saya juga akan menjelaskan secara lisan. Jadi mohon kalau misalkan biar agak sedikit jelas saya penjelasannya itu mohon untuk didengarkan, yaitu te ikimas sering digunakan ketika kita orang Jepang ketika mengambil foto ataupun apa kayak semisal kita fotonya akan jalan nih, videonya akan dimulai nih, itu juga dapat ja sasin o totte ikimasu ne ya seno ja sasin o totte ikimasu ya, saya akan memulai ambil foto nih, saya akan memulai mengambil foto. Untuk berikut adalah salah satu contohnya. Next bunpo berikutnya adalah yarimas. Yarimas adalah bentuk kasar dari agemas. Maka dari itu yarimas tidak boleh diucapkan kepada manusia. Sebenarnya untuk kepada manusia yang lebih rendah derajatnya di bawah kita atau lebih rendah makanya di bawah kita itu boleh-boleh saja, tetapi itu dalam taido ga chotto warunde. Dakara sore wa sukawanan desu ne. Dikarenakan untuk yarimas itu digolongkan untuk bunpo yang tidak sopan, maka dari itu yarimas sering digunakan untuk memberi makan atau memberikan sesuatu hal, jasa ataupun makan atau perawatan kemudian untuk pada salah satu contohnya hewan, kucing, gajah ataupun apa segala macamnya itu jenis hewan. Untuk contohnya yaitu neko ni gohan o yarimas, akan memberikan nasi kepada kucing. Contohnya kalau misalkan kita yarimas untuk memberikan pada anak-anak gitu, itu terkesan menyamakan anak-anak itu sama dengan hewan. Dan untuk te yarimas sendiri yaitu dapat diartikan makan, jadi akan memberikan. Untuk te yarimas itu dapat dibukan makan. Kalau di yarimasnya dong akan ngasih kepada kucing, ini memberikan makan kepada kucing. Untuk next berikutnya adalah bunpo berikutnya adalah mungkin ini adalah terkesan cukup rumit, jadi saya juga bakal kewalahan sendiri untuk menjelaskannya, namun saya akan mencoba dengan sepemahaman saya juga. Jadi untuk yarimas tadi sudah dibahas, jadi ada agemas, sasi agemas, sama yarimas. Untuk yarimas sendiri adalah untuk yang di bawah kita seperti binatang ataupun apa segala macamnya. Dan untuk agemas pun adalah masih untuk jalan di bawah kita, tetapi ini untuk yang manusia ya guys ya. Ini manusia. Hewan. Untuk menyopankan agemas sendiri kita hanya perlu menambahkan sasi agemas, yaitu untuk atau kepada yang kita tuju, untuk seperti atasan atau sensei. Watashi wa sensei ni atau presento sashiagemashita, saya telah memberikan hadiah kepada sensei. Untuk cara penggunanya sekiranya begitu ya minasan. Dan untuk next bunponya yaitu masih tentang sasi agemas atau masih tentang lingkup yang sama. Jadi untuk menjelaskan atau untuk meminta orang lain memberikan jasanya atau bantuannya atau salah satu contohnya duitnya atau barangnya tertentu lah, itu kita dapat bisa diucapkan dengan bunpo kure, tekure. Tekure sendiri adalah yang berarti yang sudah mutlak, adalah jelas-jelas untuk saya. Tattaiba
Okane kasete kure. Okane kasete kure. Jadi pinjamkanlah duit pada saya. Walaupun di konteksnya watashi wa tidak diucapkan, tetapi untuk kuremas sendiri sudah mengandung watashi wa. Untuk kuremas sendiri sudah mengandung arti kata saya. Meskipun kita tidak mengucapkan, sebenarnya untuk mengucapkan watashi wa secara nani kuremas atau kure itu bisa saja, tetapi karena di dalam lingkup kuremasnya tersendiri itu sudah terdapat arti saya, jadi kita hilangkan saja watashinya ya guys ya. Dan untuk kuremas juga bisa di gabung-gabungan dengan bumbu-bumbu lainnya seperti masenka. Jadi kuremasenka, dapatkah me, oke, yang diartikan dapatkah me. Kuremasenka, dapatkah me. Misal salah satu contohnya, contoh sumimasen ga ima hima desu ka? Hima toki wa kohi o sukutte kuremasen ka? Itu walaupun kita tidak menunjukkan, kita tidak mengucapkan kepada saya ataupun kepada ya, kita tidak menyebutkan untuk membuatkan kepada saya, tapi kita diwakili oleh kotoba kuremas yang mengandung saya. Jadi ketika kita mengharapkan atau menginginkan sesuatu dari orang lain atau mengharapkan bantuan dari orang lain, entah itu menyuruh bantuan untuk orang lain terhadap ke diri kita sendiri, ya kita dapat mengucapkan tentang te kuremas atau enggak kuremasenka itu dengan yang lebih halusnya lagi, atau yang lebih kasarnya lagi adalah te kure. Te kure itu masuk ke mereke atau ya bentuk perintah lah untuk memberikan kepada saya gitu, kayak oshite kure itu tolong, jika bukan berarti tolong, semasen, tapi ya tolong ajarkanlah saya. Baik, untuk berikutnya adalah untuk berikutnya ya, sebenarnya untuk buku-buku berikutnya adalah penggabungan dari kuremas, agemas, te sasi agemas, te yarimas itu. Jadi untuk yang nextnya mungkin saya kurang pembahasan di sasi agemas atau agemas, yaitu tentang te agemashouka, maukah di. Untuk te agemashouka, jadi kita balik lagi ke te agemas ya berdasarkan. Dan ini te agemashouka itu yang berarti adalah maukah di. Maukah di. Te agemashouka itu dapat menawarkan jasa kita terhadap orang lain. Terbalikannya sama yang kuremas, yaitu kuremas itu kayak sedikit menyuruh orang lain untuk memberikan jasanya terhadap kita. Tetapi yang te agemashouka adalah untuk menawarkan, saya akan memberi tidak atau kepada kamu gitu. Mau tidak gitu. Saya berikan ini atau apa, maukah di. Salah satu contohnya adalah sumasen sensei, kohi o sukutte agemashouka. Maaf, permisi sensei, maukah dibuatkan kopi. Jadi merujuknya kepada sensei yang akan dibuatkan oleh saya, dan saya yang akan memberikan jasa kepada sensei. Dan berikut adalah bunpo yang saya rangkum, yaitu terdapat poin-poin yang saya telah pelajari. Untuk poin yang pertama ada di poin 3, yaitu kata tanya kak sesuatu atau dengan diikuti kata benda ataupun kata kerja juga bisa untuk akhiran. Yang pertama adalah, di sini saya sudah membuatkan salah satu contoh atau dua contoh untuk dareka. Untuk nanyanika ada dareka imaska, yang berarti adakah nikah. Kak yang di sini, adakah seseorang atau ada seseorang. Jadi untuk dareka di sini
tidak melulu untuk menjadi kalimat pertanyaan. Mereka di sini juga bisa untuk menerka-nerka apakah ada seseorang di dalam, atau misal dalam suatu kesunyian yang malam atau dalam kesendirian di kamar dan terdengar suara orang, atau mungkin ada seseorang. Jadi untuk menerka-nerka juga bisa, bukan hanya untuk kalimat tanya. Oke, dan untuk yang kedua, mungkin untuk yang pertama dan di poin 3 itu saya akan persingkat saja. Untuk yang kedua, yaitu dengan poin yang ada pada nomor 94, yaitu nani-nani teiru aidani. Nani-nani teiru aidani adalah kita dapat artikan selama sedang. Dan di sini juga saya telah membuat contoh, yaitu tabeteiru aidani ongaku kikimasu. Jadi untuk cara pengertian sendiri itu dari sini dulu ya menasang. Untuk selama sedang, sedangnya itu dapat kita ambil dari iru teimas, yaitu teimas itu bisa dijadikan sedang ataupun masih berlanjut. Untuk pada kesempatan kali ini teiru bertemu dengan aidani, yaitu selama sedang makan. Mendengarkan musik. Oke. Jadi untuk pembedahannya tersendiri adalah tabeteiru aida ni ongaku o kikimasu. Selama, kita artikan dari aida ni, selama, langsung ke teiru sedang makan, langsung ke ujung akan mendengarkan musik. Kalau untuk aida ini kita persingkat saja. Untuk yang berikutnya adalah takoto ga arimasu, yang berarti adalah pernah. Takoto ga arimasu sendiri itu dapat menyebutkan pengalaman kita, kekengaru, dapat menyebutkan pernahkah kita, atau menanyakan pernahkah seseorang melakukan itu. Salah satu contohnya yaitu saya akan membuatnya nihong Nihong itta koto ga arimasu ka? Ini adalah kalimat pertanyaan. Nihong itta koto ga arimasu ka? Dan arimas di sini bisa diartikan pernah. Pernah atau ada ya biasa. Adakah pengalaman, adakah hal? Dan ini adalah hal atau perihal. Ini telah pergi. Ke Jepang. Jadi untuk menjelaskannya adalah adakah perihal telah pergi ke Jepang. Untuk cara pengertian yang benar-benar formalnya ya minasan. Tapi kalau minasan sudah mengerti untuk cara penerjemahan formalnya, yaitu itu dapat disingkat juga menjadi pernahkah pergi ke Jepang gitu, dalam konteks kaiwa atau pengertian secara cepat gitu. Tetapi kalau untuk minasan secara teori yang baik dan benar, adanya itu bisa juga diartikan adakah perihal tentang telah pergi ke Jepang. Dan untuk membahas kutsunya tersendiri, yaitu koto ga arimasu, yang menjawab ini juga hanya perlu menjawab nai kalau misalkan tidak pernah. Tapi kalau yang menjawab ininya pernah, yaitu aru yo. Jadi pernah loh. Jadi aru di sini itu masih dalam satu konteks lingkup dari bunpo ini. Dan nai juga di sini masih dalam menyangkut pautkan dari bunpo di sini. Oke, untuk next bunpo berikutnya adalah next bunponya yaitu rukoto ga arimasu, terkadang. Untuk contohnya sendiri yaitu taberu koto ga arimasu, atau osake o
terkadang makan, terkadang koto arimasnya itu dari ru, karena di sini pakai ru, terkadang makan. Dan untuk yang kedua, osake o nomu koto arimas, koto ga arimas. Osake o nomu koto ga arimas adalah yang berarti terkadang minum sake. Jadi sebenarnya bunpo ini itu kalau misalkan di pola kalimat, di pola kaiba itu bisa diucapkan dengan toki osake o nomimasu, karena kadang-kadang sama terkadang itu mirip ya minasang. Jadi ini adalah bentuk panjangnya atau bentuk kalimatnya dari toki dengan diikuti serta alasan serta pengucapan bunpo yang lainnya juga. Tapi dalam bentuk-bentuk ru atau jisoke koto ga arimas itu sudah menyangkut, tidak perlu diucapkan lagi toki. Baik, untuk next bunponya yaitu pada poin di naike. Untuk naike sendiri saya akan menjelaskan beberapa perubahan naik. Sini. Untuk vokal pertama, grup pertama untuk kita rubah ke vokal A. Salah satu contohnya yaitu adalah kakimas. Kakimas yang bervokal notabene bervokal I, kalau kita ingin merubah ke naike, kita rubah ke vokal A. Ki dirubah menjadi vokal A yaitu K. Jadi untuk kakimas sendiri dirubah menjadi naike adalah K. Karena naike itu terdiri dari tidak atau ada naik. Kalau misalkan kita sudah merubah ke bentuk vokal A, kita dapat tambahkan K plus naik. Dan bentuk sempurnanya adalah naike adalah K naik, yang artinya adalah sama dengan kakimasen, tidak menulis atau ya tidak menulis. Kakimasen atau kakanai tidak menulis. Baik, untuk berikutnya yaitu kita di naide, yaitu yang tanpa. Untuk naide sendiri itu bisa banyak artinya ya, ada yang naide itu tolong jangan atau ya bentuk larangan juga. Tetapi pada kesempatan kali ini naide itu yang berarti tanpa. Naide. Naide tanpa. Untuk salah satu contohnya yaitu sushi. Sushi. Tabe. Mas. Berarti di sini sushi tabe mas. Untuk naiknya sendiri yaitu kita tambahkan hasi. Hasi o suka wa naide sushi o tabemas. Makan sushi tanpa menggunakan subin. Dan untuk next bumponya yaitu ada di baik untuk si ekike sendiri itu saya akan memberikan salah satu contoh, karena di sini si eki yang berarti menyuruh atau membuat. Untuk membuatnya itu bukan membuat seperti keki sukurimas, bukan ya binasan, tapi membuatnya itu adalah membuat ekspresi seseorang itu seperti salah satu contohnya yaitu saya akan langsung buat saja dan saya akan nanti jelaskan dengan rinci menggunakan bunpo. Haha,違うね、漢字は。母を怒らせます。
mas sendiri adalah akan. Ketika kita sudah membuat ibu itu marah, jadi kita memakainya si masta, masta. Telah. Di sini kita biar lebih spesifik kita tambahkan watashi wa. Watashi wa kita artikan berhenti di partikel wa. Saya, watashi wa saya, haha o okorasemasu. Saya, kalau kita akan membuat ibu marah. Saya telah membuat ibu marah. Nah, untuk penjelasan yang sieki, salah satu tip untuk next bunponya yaitu si eki umike, disuruh dibuat.例えば学生は先生に本を読まされました。読ませられました。読ませられました。Yang diartikan adalah murid atau mahasiswa dibuat atau disuruh dibuat membaca karena di sini pakai sieki ukemike, yaitu dibuat, disuruh karena di sini adalah konteksnya sensei ke gakuse, yaitu kita sepakati dalam artinya yaitu disuruh. Dan ini diartikan hong adalah buku, ini adalah sensei, guru. Gakuse wa sensei ni hong o yomaseraremashita, yaitu dapat kita artikan adalah mahasiswa telah, karena letak di sini ya minasan, telah disuruh membaca buku oleh guru. Dan untuk ni-nya di sini kita bisa sepakati atau kita artikan adalah oleh, karena si sensei tersebut adalah pelaku, si penyuruh, dan ini adalah korban yang disuruh. Dan untuk next bunpo berikutnya adalah futsukai atau nara. Futsukai nara bisa diartikan kalau si. Salah satu contohnya saya akan buat di sini adalah futsukai nara atau kabe nara bisa diartikan dalam suatu merekomendasikan suatu tempat juga bisa, untuk ya berandai juga bisa. Kalau ada sih, salah satu contohnya misal kita ditanyakan doko ka ichiban Indramayu no naka de doko ka ichiban basho kirei desu ka? Atau kita bisa menjawab kirei na tokoro nara kirei na tokoro nara. Ini kabe yang sama tokoro nara. Nanti kalau diartikan adalah kalau si tempat yang bagus atau bersih. Jadi kita dapat simpulkan adalah nara kalau tempat sih, kalau tempat sih, kalau tempat yang bagus sih, kalau tempat yang cantik sih. Dengan diberi jawaban, misal sindang des.
dan des. Kalau pada poin 104 yaitu futsuke atau i atau na diikuti dengan kabe atau no dan ditambahkan toki, yang berarti untuk saat atau ketika. Untuk salah satu contohnya adalah ada di sini saya sudah menuliskan, yaitu sukareta toki biru o nomimasu, saat capek minum bir. Dan contoh yang kedua, tabeta toki onaka ga ippai desu, ketika telah makan perut telah menjadi kenyang. Oke, untuk punpo yang pertama saya rasa untuk penjelasannya sudah cukup paham. Untuk yang kedua adalah teori tentang waktu. Teori tentang waktu dapat dibagikan menjadi dua, yaitu teori tentang waktu, waktu tidak punya batas dan waktu ada batasnya. Salah satu waktu punya batas adalah ujung angkanya, nama waktu, contoh tanggal, jam, menit, detik, hari, tahun, dan bulan. Noted semua WPB wajib. Waktu punya batas, wajib menggunakan partikel ni ketika bertemu dengan kata kerja. Contohnya, bekerja pada pukul 8. Hachiji ni hatarakimasu, bekerja pada pukul 8. Jadi ni-nya itu bisa diartikan pada merujuk ke waktu 8 jamnya ini, jam 8. Perhatian, kalau misalkan ni tidak bisa disandingkan langsung dengan des, yaitu hachiji ni des, itu tidak bisa ya minasang. Jadi untuk hachiji itu langsung disandingkan saja dengan des, yaitu yang berarti 8, jam 8. Dan untuk yang kedua, waktu tidak punya batas, lamanya waktu atau nanikan, wajib untuk lamanya waktu jam itu seperti berikut. Salah satu contohnya adalah sanjikang, yaitu jam 3 atau 3 jam, sumasen, atau sanji, yaitu jam 3. Untuk yang kedua yaitu sangnen. Sangnen itu tidak perlu diwajibkan untuk memegang, tetapi kalau misalkan minasang juga ingin memakan kang juga untuk memperjelas, yaitu dalam kurung waktu 3 tahun, itu dapat digunakan kang, tetapi tidak wajib ya minasang. Untuk kang tersendiri itu dapat diwajibkan hanya untuk satuan jam lamanya, karena jam itu kalau misalkan tidak memakai kang itu udah otomatis menjadi jam 3. Tapi kalau misalkan dikasih kang itu pengertiannya itu lamanya jam. Oke, untuk yang kedua, keterangan waktu pagi, besok, sore, dan lain-lain. Contohnya, ichinichi sangkai tabemas, makan 3 kali dalam 1 hari. Sebenarnya untuk dalam sendiri ini bisa diartikan per ya. Untuk ini itu bisa diartikan per. Ichinichi sangkai tabemas, adalah makan 3 hari, makan 3 kali per 1 hari. Oke, untuk yang kedua, untuk yang dalam sendiri bisa diartikan tabemono de ramen ga suki desu, dalam makanan suka ramen. Untuk next punponya yaitu sebaiknya, lebih baik, dan boleh atau bisa. Kalau dan i, tara te to ba nara ba ai, sebaiknya makan. Tabetara i desu, sebaiknya makan. Lebih baik melakukan bagaimana, do sureba i desu ka. Untuk i sendiri, untuk pola kalimat ini sendiri dapat diartikan juga bisa untuk izin ya minasang. Salah satu contohnya adalah tabetemo ii desu ka, yaitu bolehkah saya makan, atau bisakah saya makan, bisa makan. Jadi untuk tarai ataupun po yang ini juga minasang dapat dikonjungsikan yang artinya untuk meminta izin, suatu izin. Baik, untuk yang kedua adalah menggunakan, memfokuskan yang dibahas, yaitu ru no hou ga ii, yaitu tabeta hou ga ii desu, atau tabenai hou ga ii desu, taberu no ga ii desu. Itu dapat diartikan, salah satu contoh bagian ini masih kotor. Jadi no hou ga ii desu nya itu dapat diartikan adalah menguatkan, memfokuskan yang dibahas. Salah satu contohnya yang di sini adalah kono hou ga mada kitanai desu, bagian ini masih kotor. Salah satu contohnya, misal saya geser ke sini, salah satu contohnya bagian ini yang masih kotor adalah kono hou ga mada kitanai desu, mada kitanai desu. Jadi dari lingkup segini yang masih kotor adalah yang di sini. Jadi no hou ga ii desu nya itu bagian sini, dan yang dibahas adalah lingkup bagian sini ya minasang. Jadi untuk mada kitanai no hou ga ii desu, jadi yang kotor itu bagian sini ya minasang, yang terfokusnya, tetapi dalam lingkup yang satuan ini. Oke, kita kembali lagi. Esang to bisang to dochira ga hansamu desu ka, mana yang mana yang ganteng, bi atau a. Asang no hou ga hansamu desu, asang yang ganteng,
Jadi nohoga sendiri itu bukan berarti lebih ya minasan, tapi lebih ke bagian daripada pola kalimat pertanyaan yang ini. Jadi karena di sini adalah a yang lebih yang ganteng, jadi kita asang nohoga hansamu desu. Sebenarnya untuk nohoga itu sendiri juga tidak dijawab juga tidak apa-apa, karena kita langsung bisa menjawabnya asang hansamu desu juga itu tidak masalah. Oke, saya akan membahas makna no, kebanyakan dari. Makna no itu minasang itu sering mengartikan adalah kepemilikan ya minasang, seperti watashi no kuruma desu, yaitu adalah mobil saya. Tetapi no itu kebanyakan diartikan dari. Salah satu contohnya di sini Nihon no kuruma, mobil dari Jepang, atau enggak watashi no rodoku no jajang des, jajang dari kelas rodoku. Oke, berikutnya adalah ini yang terakhir, SPG yang artinya kakak keterangan. Kanojo ga kaimashita, pacarnya yang telah membeli. Di sini ada kalau tanoshi, telah menyenangkan, lebih menyenangkan. Untuk pola kalimat ini sebenarnya ini sama dengan bunpo yang tarai, tarai, yaitu ini baiknya dan ini lebih menyenangkan. Jadi untuk pola kalimatnya itu sama saja ya minasan, cuma beda dari pengertian dan artiannya saja. Oke, untuk penambung konteks ga ha wa mo itu ada di sini ya minasan untuk bentuk-bentuk rumusnya. Jadi yang di sini adalah ga diikuti dengan futsu ru ta nai tai, lalu diikuti dengan yang di bawahnya no o no i na to ya tari shi to ka ga ni. Akai kuruma ga watashi no desu. Jadi kalau untuk cara pengertiannya sendiri kita artikan di sini, walaupun di sini ada i dan di sini ada i, karena notabene di sini adalah ga yang paling teratas. Jadi untuk cara pengertiannya yaitu kita di sini, karena di sini juga walaupun ada ga juga yang paling terendah, karena di sini juga tidak mungkin diartikan oleh. Jadi kita cara pengertiannya adalah ini artinya yang di sini. Jadi watashi akai kuruma ga watashi no desu, mobil yang putihnya milik saya, mobil yang putih milik saya. Jadi begitu ya misalnya untuk cara pengertiannya. Ini adalah bentuk rumus awal yang sudah saya bahas kemarin, itu cara penerjemahan awal pada kalimat atau bunpo bahasa Jepang. Baik, mungkin segitu saja untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau keliruan dalam penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.